Pemirsa, Indonesia berencana terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19 secara nasional. Saat ini baru sekitar 24 juta warga yang sudah divaksin. Lalu bagaimana cara percepatan vaksinasi di Indonesia ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum, selamat siang, dokter. Waalaikumsalam, selamat siang, Mas Afan. Iya, dok. Ini rencananya mau dipercepat menjadi 1 juta dosis per hari. Caranya seperti apa? Kalau yang sejauh ini juga masih terkendala lah sepertinya. Iya, jadi target 1 juta dosis penyuntikan per hari ini kita harapkan pada bulan Juli ini kita capai ya. Tentunya saat ini kita cukup yakin untuk bisa melaksanakan penyuntikan 1 juta dosis per hari ini dikarenakan jumlah vaksin yang kita terima juga memiliki stok yang cukup ya. Jadi kita memiliki kurang lebih 50 sampai dengan 40 juta dosis yang sedang saat ini secara bertahap berproses untuk menjadi vaksin jadi yang siap akan dirilis per minggunya ke kabupaten kota dan provinsi, karena saat ini kan kita memiliki 2 mekanisme distribusi ya Mas Afat ya. Pertama ke gudang vaksin di level provinsi dan kita juga membuat tempat penyimpanan atau hub-hub di kabupaten kota sehingga ini lebih memudahkan kalau kabupaten kota membutuhkan vaksin, kita segera mendorong vaksinnya itu ke fasilitas pelayanan kesehatan ataupun ke dinas kesehatan. Nah, tentunya untuk meningkatkan penyuntikan dosis per hari ini kita harus memperluas pos-pos vaksinasi ya. Nah, salah satunya adalah kita tetap bekerjasama dengan BUMN, nanti sentra vaksinasi BUMN akan juga diperbanyak terutama di kota-kota besar. Kemudian juga perluasan vaksinasi ini dengan melibatkan swasta, organisasi masyarakat ya, maupun juga organisasi sipil lainnya ya, di mana kita tahu banyak sekali para alumni ya yang bekerja, dan yang penting juga kita melibatkan TNI dan Polri. Dok, ini kan banyak juga sebenarnya warga yang kesulitan mendapatkan vaksin karena faktor domisili. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sepertinya dimudahkan kalau di sana. Kalau di sini kayak masih masalahnya di domisili. Oh, saya masih fokusnya di Bekasi yang banyak begitu. Kemudian daerah lain belum tersedia sebanyak itu, jadi tidak dapat. Nih, bagaimana kemudian mengantisipasi hal-hal seperti ini? Iya, tentunya pertama kita harus melihat dulu ya kebijakan mengenai domisili ini adalah terkait pada beberapa daerah yang sudah memulai vaksinasi, di mana daerah lain itu belum memulai vaksinasi pada sasaran yang seperti di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, ataupun di Bandung Raya ya. Kita tahu di 2 wilayah ini serta di Solo dan Yogyakarta kita sudah memulai vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun ya, dikarenakan situasi peningkatan dan antisipasi sebenarnya untuk menekan laju penularan yang timbul yang saat ini kita hadapi. Nah, tentunya karena daerah lain seperti misalnya di Jawa Barat saja itu kan hanya di Bandung Raya ya, sementara daerah Karawang ataupun daerah Cirebon itu kan belum memulai vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun. Nah, jadi tentunya kalau kita berbicara mengenai pertanggungjawaban secara administrasi penggunaan dari vaksin, ini kan kita membagi vaksin adalah berdasarkan penduduk yang ada di provinsi tersebut ya. Jadi kan sistem kita mungkin belum seperti sistem di Amerika, di mana kalau orang Amerika itu namanya punya ID, dia tinggal menunjukkan ID yang ada barcode-nya, itu secara sistem semuanya sudah bisa terbaca ya. Akan berbeda dengan sistem yang kita miliki di Indonesia. KTP kita kan belum punya barcode untuk bisa merekap semua dan memilah nanti. Kalau saya misalnya penduduk bukan kota Jakarta, pada saat saya mendapatkan vaksinasi di kota Jakarta, nanti saya akan kemudian tercatat di KTP saya, misalnya saya adalah penduduk Jawa Tengah ya, jadi nanti secara otomatis. Nah, itu sistem itu yang belum dimiliki, sehingga memang untuk mengatasi hal-hal tersebut masih membutuhkan untuk penduduk yang bukan KTP-nya itu ada di provinsi yang tersebut, dia harus membutuhkan seperti surat keterangan domisili. Ini akan membuktikan bahwa dia memang bertempat tinggal misalnya ya di Jakarta, walaupun KTP-nya itu bukan KTP Jakarta. Dok, sekarang kan kalau warga mau vaksin kan harus mempersiapkan dokumen, lalu mengisi formulir secara online lah. Kalau tidak mendapatkan linknya juga tidak terdaftar namanya. Ini kan seperti memperlambat proses vaksinasi sebenarnya. Apakah ada cara-cara yang kemudian bisa mempercepat hal ini sehingga kemudian bisa lebih banyak yang tervaksin?
Sebenarnya dengan adanya kemajuan teknologi informasi, salah satunya adalah dengan kita melakukan pendaftaran secara elektronik, itu adalah upaya mempercepat. Bisa dibayangkan dong Mas Ahmad kalau kemudian orang harus walk in, ya kan? Berapa lama dia harus menunggu, kemudian mengantri, menunggu satu orang, mengentrikan data dia, dan mengupload semua datanya, itu pasti akan lebih lama. Nah, tapi justru dengan kemudahan registrasi secara elektronik, dan tentunya ini bisa dilakukan di mana saja ya, artinya sebelum kita datang, kita dengan santainya di rumah memasukkan data-data kita, mendaftarkan diri kita, dan kita nggak perlu tunggu. Nanti kalau sudah terdaftar, ada jadwalnya, kita datang sesuai dengan jadwalnya, tinggal menyerahkan barcode ataupun tiket pendaftaran yang sudah kita dapatkan, dan petugas tinggal membuka sesuai dengan nomor induk kependudukan ataupun sesuai dengan nomor telepon, itu semua datanya sudah masuk dan sudah bisa langsung lebih cepat untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Saya rasa sebenarnya proses registrasi itu adalah upaya untuk mempercepat. Baik, kita bisa bayangkan deh kalau manual dan tidak ada teknologi informasi, sangat akan memperlambat, di mana padahal kita tahu bahwa kita harus menyuntik targetnya 1 juta dosis per hari. Kemudian kita harus memberikan vaksinasi kepada 181,5 juta orang. Tapi itu kan luar biasa ya kalau kita harus melakukannya secara manual. Dan yang paling penting sebenarnya, karena kita tahu ini di masa pandemi, maka mengurangi keterpaparan, mengurangi seseorang berada di dalam antrian untuk mendapatkan vaksinasi. Kemudian mengurangi juga waktu tunggu, karena waktu tunggu kan pasti akan melelahkan ya. Karena kan kita juga bekerja, kita juga punya aktivitas lainnya. Jadi menurut saya ini hal-hal yang sebenarnya sudah dipikirkan untuk mempermudah proses daripada registrasi dan vaksinasi tersebut. Oke dok, terakhir ini kan di tengah lonjakan karena ada varian baru, efektivitasnya bagaimana vaksin kita ini? Apakah perlu ada pengupdatean lagi untuk ini, atau seperti apa sih sebenarnya sudah cukup efektif begitu? Ya, vaksin yang ada, kita juga sudah lihat ada 2 kajian ya yang dikeluarkan oleh Inggris, karena kebetulan Inggris itu kan menggunakan vaksin AstraZeneca dan Pfizer ya. Itu sudah ada datanya bahwa terhadap varian Delta atau varian Inggris itu efektivitasnya 66%, dan terhadap varian Alpha atau varian dari Inggris itu efektivitasnya malah lebih tinggi ya. Jadi dengan efektivitas 60-66% tersebut, baik vaksin AstraZeneca, Pfizer itu dibuktikan bahwa masih sangat efektif terhadap varian baru. Nah, bagaimana dengan vaksin Sinovac? Ya, memang saat ini belum ada negara yang memberikan publikasinya ya, bukan berarti tidak efektif ya, tapi karena memang belum ada negara yang memberikan kajian atau studinya. Tapi secara umum kalau kita lihat vaksin Sinovac ini di banyak negara juga, walaupun kita tahu terjadi peningkatan kasus termasuk di Indonesia, angka kejadian yang dengan tingkat keparahan maupun kematian sebenarnya sudah jauh menurun ya, terutama di kalangan nakes ya. Walaupun memang kita ketahui bahwa ada nakes yang juga gejalanya berat bahkan berujung kepada kematian, tapi bagian dari nakes-nakes ini adalah mereka yang belum divaksin ya, dan sebagian juga ada yang memiliki komorbid. Ya. Jadi ini faktor-faktor. Tapi secara umum hampir 90% nakes yang terinfeksi ini gejalanya ringan dan melakukan isolasi mandiri, dan tidak ada yang kemudian masuk ke gejala yang berat, dan sekarang sudah rata-rata sembuh dan kemudian beraktivitas kembali. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan ini targetnya bisa tercapai dengan cepat, 1 juta vaksin per hari. Selamat siang, Assalamualaikum.